Baik pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, seorang wanita asal desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi tewas usai tertabrak truk pengangkut pasir di Jalan Raya Pasar Glenmore pada Selasa siang. Korban yang berboncengan dengan sang suami terjatuh dan terseret roda depan truk tersebut, sehingga mengakibatkan korban meninggal saat berada di rumah sakit. Dam truk warna kuning bernopol DK8101CA yang dikemudikan Sunaryadi warga desa Temuasri, Kecamatan Tegal Drimo, sudah diamankan pihak kepolisian setelah menabrak pengemudi sepeda motor di Jalan Raya Pasar Glenmore pada Selasa siang. Tabrakan tersebut mengakibatkan Amyani warga desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, meninggal dunia di rumah sakit setelah menderita luka cukup parah di bagian kepala serta patah tulang pada kaki kanannya usai terseret ban depan sebelah kanan dam truk tersebut. Saat kejadian, korban dibonceng sang suami sebelum akhirnya terpental usai motor yang dikendarai sang suami ditabrak dari belakang oleh dam truk tersebut. Tabrakan berawal saat kendaraan sepeda motor melaju dari arah utara berbelok ke arah kanan atau memotong jalan secara mendadak, dan tepat di belakangnya dam truk melaju dengan kecepatan tinggi lantaran jaraknya yang terlalu dekat. Tabrakan akhirnya tidak dapat terhindarkan. Kanit Laka Lantas Polresta Banyuwangi Ibtu Budi Hermawan membenarkan terkait kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Selain faktor pengemudi sepeda motor yang memotong arus, lokasi tabrakan kondisi jalannya menurun dan laju kendaraan sendiri mencapai kecepatan 60 km per jam. Ibtu Budi juga menambahkan, pengemudi truk sempat melakukan pengereman, namun tabrakan tidak bisa dihindarkan karena jaraknya yang terlalu dekat. TKP ada di Glenmore ya, Glenmore yang melibatkan kendaraan dump truck muatan pasir, tentunya muatan melebihi batas yang harus dimuat, sehingga karena turunan mengakibatkan saat melaju kecepatan tinggi, kurang lebih saya tanya itu udah 60 km per jam. Seorang truk turun, memang turunan, sehingga ada kendaraan di depannya itu berbelok ke kanan secara mendadak. Ya. Suami istri yang mengakibatkan penumpang itu meninggal dunia di rumah sakit saat perawatan. Saat sepeda motor tiba-tiba berbelok atau motong arus, motong arus kendaraan dump truck itu, dan saat turunan pengemudi truk berupaya untuk melakukan pengereman. Di situ sudah ada jejak-jejak rem juga, tetapi karena kecepatannya mungkin tinggi dan di turunan, sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan. Pengemudi truk sendiri sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk menyimpulkan penyebab dari kecelakaan tersebut. Apakah ada unsur kelalaian dari pengemudi truk? Karena saat dilakukan olah TKP, pengendara motor tidak menghidupkan lampu sen ketika berbelok. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, sebuah truk bermuatan kaca terguling di jalur Gumitir, tepatnya di depan patung Gandrung pada Rabu pagi. Diduga truk tersebut mengalami remblong saat memasuki jalan yang menikung. Sopir beserta dua orang penumpang dilaporkan selamat. Beginilah kondisi truk bermuatan kaca bernopol W9587N yang mengalami kecelakaan tunggal di jalur Gumitir pada Rabu pagi, tepatnya di tikungan menurun depan patung Gandrung. Muatan kaca yang sekiranya akan dikirim menuju Jajak Kecamatan Gambiran hancur dan berserakan di bahu jalan. Diketahui sopir truk bernama Muhammad Jainuddin warga desa Tambakrejo, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, bersama dua orang penumpang lainnya berhasil selamat dari kejadian tersebut. Arus lalu lintas dari dan menuju Banyuwangi sempat tersendat beberapa saat lantaran posisi badan truk yang berada di tengah jalan. Petugas kepolisian yang datang langsung melakukan olah TKP serta melakukan sistem buka tutup kendaraan untuk mengurangi kemacetan.
Menurut pihak kepolisian, kejadian berawal saat truk memasuki jalur tikungan di mana sopir berusaha mengurangi kecepatan, namun saat mencoba untuk mengerem, yang mengakibatkan truk tidak bisa dikendalikan. Spontan sopir membanting setir ke arah kanan yang membuat truk kemudian terguling. Kejadian tadi pagi ya di Jalan Lintas Kumitir ya, sekitar jam 5 ya, jam 5 dini hari ya, jam 5 pagi ya. Itu truk Hino ya, mengalami laka tunggal. Truk Hino itu bermuatan kaca dari Sidoarjo, rencana mau ke daerah Jajak Kegambiran. Ini di daerah Kumitir, tepatnya Patung Gandrung, dari arah barat kan berbelok, mungkin pertimbangannya bagaimana, kecepatannya mungkin juga kurang dikurangi, menyebabkan remnya sempat blong, mungkin mulai berat blong sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan dan terguling. Untuk korban tidak ada ya, jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya material kaca yang dimuat tentunya banyak yang pecah. Penyebab kemungkinan ya karena dari olah TKP rem blong. Tentunya dengan muatan berat kendaraan itu apabila direm terus-menerus panas otomatis kan kampasnya tidak bisa mengurangi laju ban yang berputar itu. Semakin digas berarti akan semakin panas dan tidak akan bisa berhenti. Petugas kepolisian dibantu warga berusaha membersihkan jalan dari pecahan kaca yang berserakan dan mengevakuasi truk agar tidak menutup akses jalan. Kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, agar mencapai target 50% di level 2 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi terus mengencarkan program serbuan vaksinasi di Mapolresta Banyuwangi pada Kamis siang. Puluhan warga yang masih belum memiliki tempat tinggal atau tunawisma mendapatkan kesempatan divaksin pada dosis pertama. Pemirsa, sasaran vaksinasi COVID-19 terus diperluas oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi, Jawa Timur, agar bisa mencapai 50% di level 2 masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Vaksinasi kali ini menyasar kelompok warga yang masih belum memiliki tempat tinggal atau tunawisma. Mereka mengikuti vaksinasi yang digelar di ruang Rupatama Mapolresta Banyuwangi pada Kamis siang. Sebanyak 29 warga tunawisma ini juga wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, diantaranya wajib memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi jumlah warga yang divaksin secara bergantian. Proses tahapan vaksinasi ini dimulai dengan pendataan warga tunawisma, dicek kondisi kesehatan, disuntik vaksin, dan wajib menjalani masa observasi. Salah satu warga yang mengikuti vaksinasi massal ini mengaku baru sekarang berani ikut vaksinasi karena dilakukan secara bersama-sama dengan rekan-rekannya. Padahal sebelumnya petugas kesehatan setempat sudah seringkali mengajak agar segera divaksin. Setelah divaksin di Mapolresta Banyuwangi, dirinya mengaku semakin senang. Ternyata juga mendapatkan bingkisan sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Takut. Oh, takut emang Bu? Iya, takut. Dulu-dulunya emang disuruh Bu? Iya. Di rumah sakit tuh ngantarin ibu saya di rumah sakit disuruh vaksin, saya nggak mau, takut. Kalau ini kan banyak yang vaksin, jadi berani. Berani. Iya. Setelah divaksin gimana rasanya Bu? Nggak ada rasanya. Tidak sakit? Enggak. Gimana Bu keadaannya? Sehat? Sehat. Bisa vaksin? Iya, senang sama suami. Sama suami? Dengan anak-anak juga? Enggak. Gelaran vaksinasi dengan sasaran kelompok tunawisma ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Korps Lalu Lintas ke-66. Hingga kini anggota kepolisian yang ada di masing-masing desa masih terus melakukan pendataan, bahkan melakukan jemput bola melakukan vaksinasi agar bisa berjalan secara maksimal. Jadi tunawisma yang kita laksanakan di dalam pelaksanaan hari ulang tahun lalu lintas yang ke-66, di mana yang kami
Vaksin untuk hari ini adalah tunawisma sebanyak 29 orang. Sehingga seluruh masyarakat bisa tercover oleh kita semua. Mulai dari masyarakat yang usianya muda, kemudian dewasa, kemudian untuk yang lansia. Termasuk juga tunawisma ini adalah bagian kita, sehingga secara keseluruhan harus dilaksanakan vaksinasi untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwaranas menegaskan kalau vaksinasi dosis pertama di Banyuwangi masih pada angka 49,38%. Pondok pesantren dan pedagang pasar juga masih belum semuanya tercover vaksinasi. Rencananya pada minggu depan, tim Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi kembali mendapatkan dropping vaksin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program vaksinasi kepada 250 orang per hari pada 45 puskesmas di Banyuwangi masih terus berlanjut. Bahkan, minggu depan ditargetkan satu puskesmas bisa mencapai target 500 vaksin sesuai dengan ketersediaan vaksin. Karena per hari kemarin vaksinasi kita yang dosis pertama saja masih 49,38%. Jadi masih tinggal sedikit lagi untuk 50%, tapi masih banyak masyarakat kita yang belum dapat vaksin. Maka kalau misalkan persasaran kita tidak bisa, tapi masih banyak seperti contohnya pondok pesantren belum semuanya, juga pedagang pasar belum semuanya. Ini masih banyak sebenarnya masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Tapi vaksinnya masih banyak, Bu? Vaksin kita hari ini kita kejar untuk dihabiskan. Kemarin kita dapat kiriman dropping vaksin lagi dari kita akan habiskan dalam waktu seminggu ini, sehingga nanti ketika hari Senin ada evaluasi kita sudah lebih dari 50% sasaran vaksin. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, guna membantu program pemerintah dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19, PMI Banyuwangi melaksanakan percepatan vaksinasi dosis pertama. Selain untuk mencegah penularan virus COVID-19, gelaran vaksinasi ini juga untuk memperingati hari ulang tahun PMI yang ke-76. Guna memperingati HUT PMI ke-76 serta upaya mendukung percepatan capaian kekebalan massal atau herd immunity, pada Kamis pagi 23 September 2021, Palang Merah Indonesia PMI Banyuwangi mengadakan kegiatan vaksinasi massal. Kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di kantor PMI Banyuwangi ini bertujuan untuk menciptakan herd immunity bagi masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya. Setidaknya ada 500 dosis vaksin berjenis Sinovac yang diberikan kepada masyarakat yang belum sama sekali mendapatkan layanan vaksinasi. Berlangsungnya kegiatan ini Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama jajaran Forkopimda setempat dengan didampingi Ketua PMI Banyuwangi Yusuf Widiatmoko meninjau langsung jalannya vaksinasi massal tersebut. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam hal ini mengatakan, saat ini Kabupaten Banyuwangi dalam penyerapan vaksinasi dosis pertama berada di angka 50%. Sedangkan untuk dosis kedua serapan vaksinasi di Banyuwangi berada di angka 25%. Dengan adanya kegiatan vaksinasi ini, Ipuk berharap pada bulan Oktober mendatang, nantinya vaksinasi di Banyuwangi dapat mencapai 70%. Kita sedang meninjau kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh PMI. Ini rangkaian dari hari ulang tahun PMI. Ya, kita bersyukur banyak teman-teman, kelompok-kelompok, salah satunya PMI yang juga membantu pemerintah daerah untuk serapan vaksinasinya. Dan alhamdulillah tadi saya dapat laporan untuk manualnya, data manualnya kita sudah 50%. Jadi alhamdulillah nanti ketika kita dievaluasi kita masih tetap di level 2, tidak ada penaikan level ya. Mudah-mudahan ini terus baik dan untuk 70% mudah-mudahan kita bisa sesuai dengan target. Oktober kita bisa 70% dengan kerja keras, dengan kerja bersama, dengan dukungan dari semua teman-teman. Mudah-mudahan percepatan vaksin bisa kita lakukan. Dosis pertama 50%. Untuk dosis kedua udah Untuk dosis kedua kita sudah 25% ya. 25% ya dan dosis kedua. Jadi sudah cukup banyak juga sebenarnya.
Sementara itu pada kesempatan ini Ketua PMI Banyuwangi Yusuf Widiatmoko mengatakan gelaran vaksinasi ini guna memperingati HUT PMI yang ke-76. PMI Banyuwangi menyediakan sebanyak 300 dosis vaksin jenis Sinovac. Namun pada saat pelaksanaan vaksinasi berlangsung banyak warga yang antusias. PMI Banyuwangi pun menambah 200 dosis vaksin, sehingga dengan ini pada pelaksanaan vaksinasi dosis pertama tersebut, PMI Banyuwangi menyediakan 500 dosis vaksin Sinovac. Vaksinasi PMI Kabupaten Banyuwangi pada hari ini dalam rangkaian HUT PMI yang ke-76. Nah, vaksinasi ini vaksinasi yang oleh PMI diajukan ke kementerian waktu itu, dan Jawa Timur mendapatkan 300.000 dosis dibagi 15 kabupaten kota, salah satunya Banyuwangi. Nah, ini kemarin kita buka pendaftaran 300, ternyata animo masyarakatnya luar biasa, maka kita tambah pada hari ini 500, menjadi 500. Namun dilaksanakan nanti lagi tanggal 25, 28, 29, 27, 29. Dan nanti berikutnya bulan Oktober ini dilaksanakan kembali, termasuk yang vaksinasi kedua. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.